Bab 184 meleburkan 3 artefak suci. Mata surgawi dan telinga surgawi adalah kekuatan supernatural besar yang relatif umum, sedangkan kekuatan pikiran lain dan keterampilan keabadian relatif jarang. Adapun kekuatan magis legendaris seperti kelahiran kembali, pengendalian waktu, dan kecepatan ekstrim, bahkan lebih jarang. Xiao Chen masuk ke alam kesadaran dan bisa melelehkan senjata dan memurnikan tubuh. Ini jelas merupakan kekuatan magis yang langka, dan itu adalah metode terbaik baginya. Pengetahuan tentang harta karun perlahan membuka pintu segel tubuh dan mengungkap harta karun yang terkandung di dalam tubuh. Berbagai kekuatan magis legendaris membutuhkan kerja keras untuk terbuka secara bertahap. Kekuatan magis pertama memberi kejutan pada Xiao Chen, dan dia bahkan lebih menantikan kekuatan magis yang bisa dia peroleh di masa depan. Energi pedang yang dibentuk oleh pisau patah hitam itu seperti sungai Yangtze yang mengalir, atau seperti sungai bergelombang yang berubah menjadi aliran jernih, mengalir di tubuh Xiao Chen. Saat pikirannya bergerak, pisau patah itu melintas dan muncul di tangannya. Sekarang tentu saja Xiao Chen belum mencapai kekuatan untuk sepenuhnya melelehkan pisau yang patah itu. Jika budidayanya cukup dalam, dia dapat sepenuhnya melelehkan pisau yang patah itu ke dalam daging dan darahnya dunia, dan bagian tertentu dari tubuhnya akan ada sebagai pengganti pisau yang patah. Ada kilatan cahaya, dan pisau yang patah itu menancap di telapak tangan kiri Xiao Chen. Dia melambaikan tangan kirinya dengan lembut, dan pedang terang menebas secara diagonal, membuat suara siulan yang aneh. Energi pedang yang tak ada habisnya menyembur keluar, membentuk tirai putih cahaya bersalju. Kekuatannya tak terbendung, dan langsung memotong tirai hujan antara langit dan bumi. Meskipun pisau patah itu tidak bisa dicairkan, namun ada pisau patah berwarna hitam yang tersembunyi di telapak tangan kirinya. Jika dia memegang pisau besi hitam di tangannya, dia tidak akan takut dengan bilah tajam senjata ajaib itu dan juga bisa melukainya secara tidak kasat mata musuh. Saat meleburkan senjata dan memurnikan tubuh, tubuh itu seperti bagian dari surga, dan segala sesuatu dapat dimurnikan ke dalam tubuh. Mencapai kedalaman yang luar biasa tidak terbatas pada berbagai senjata dan pedang magis dan menyembunyikannya di dalam tubuh, atau bahkan di sungai dan danau. Xiao Chen masuk ke alam kesadaran dan membuka pintu tertutup untuk pertama kalinya. Kemampuan yang diperolehnya jelas merupakan kekuatan magis yang kuat dan langka. Tidak dapat memperbaiki pisau yang patah untuk saat ini. Xiao Chen masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan belati tajam biasa. Kemudian dengan sedikit gerakan pikirannya, dia meletakkannya di telapak tangan kirinya benar-benar meleleh menjadi daging dan darah. Dia memotong bagian kasau kayu dan langsung memotongnya. Belati itu benar-benar berbau, dan Xiao Chen merasa telapak tangan kanannya memiliki ketajaman seperti belati. Ini sungguh tidak terbayangkan. Jika banyak bilah sihir dilebur ke dalam tubuhnya, bukankah itu berarti dia seperti senjata humanoid, persenjataan seluler? Kekuatan magis ini terlalu menyimpang. Selanjutnya, Xiao Chen melebur beberapa pedang secara berurutan, dan seperti yang diharapkan, pedang itu benar-benar meleleh menjadi daging. Langit yang gelap sangat menindas. Raungan tajam tiba-tiba terjadi di kegelapan yang tak berujung. Seluruh kota Tiandi terguncang begitu tiba-tiba sehingga seolah-olah turun dari 9 langit, dan sepertinya akan datang dari kehampaan zaman kuno. Kemudian, guntur meledak, cahaya guntur besar muncul di langit yang gelap, dan langit serta bumi menjadi cerah. Tombak dewa dan segel besi meledak dengan cahaya menyilaukan di atas kota Tiandi, berdampak secara vertikal dan horizontal. Bayangan tak berujung itu hancur dalam sekejap. Sebuah ilusi. Tidak ada yang tahu. Aduh! Kota Tiandi tiba-tiba berguncang dengan hebat, seolah-olah ada makhluk hidup yang sangat besar menghela nafas,
lalu semua petir menyambar ke bumi dan tenggelam ke kota Tiandi. Ketika cahaya guntur berangsur-angsur meredup, Xiao Chen dapat melihat dengan jelas bahwa semua orang kuno yang lemah menjadi penuh kembali, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya yang terbang menuju kota Tiandi, menyatu dengan kota kuno di malam hari. Badai dahsyat berhenti. Di malam yang gelap ini, fenomena aneh yang luar biasa memang muncul di langit, namun dibandingkan dengan pemandangan di kota mati Longdao, itu tidak menakutkan ataupun misterius. Namun, ini hanyalah fenomena dangkal. Xiao Chen sangat merasakan bahwa kota kaisar diselimuti oleh kekuatan yang agung dan tak terduga, yang tidak kalah kuatnya dengan kota mati Pulau Naga saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa kota Tiandi, kota kuno peninggalan zaman dahulu, menyembunyikan rahasia besar yang tidak diketahui. Jika tidak, tombak emas dan segel besi hitam, senjata pembunuh yang hebat, tidak akan menyerbu ke dalam kegelapan dataran tinggi. Itu adalah artefak kuno psikis, dan mereka pasti telah menemukan beberapa rahasia penting. Cahaya hitam mengerikan menyala, dan segel besi hitam jatuh dari langit gelap dalam sekejap, bergegas menuju pohon suci berwarna-warni di atas kepala Keke. Meskipun binatang kecil seputih salju itu kadang-kadang terlihat bingung, sebenarnya ia sangat pintar. Ia telah melihat kekuatan segel besinya, dan takut segel besi hitam itu akan memukulnya dengan keras, sehingga berubah menjadi cahaya putih dan melarikan diri dari sini dengan suara mendesing. Segel besi hitam itu tidak mengenainya seperti yang diharapkan. Sepertinya ia hanya menggunakan pohon suci berwarna-warni sebagai tempat berlindung, dan kecepatannya menjadi semakin lambat, dan akhirnya terhenti di halaman. Keke melihatnya dengan rasa ingin tahu, lalu berubah menjadi sinar kejutan dan bergegas mendekat, mencoba melepaskan segel besi hitam itu. Saat ini, hati Xiao Chen tergerak dan dia berteriak, "Keke, tunggu sebentar." Makhluk kecil itu jatuh ke tanah dalam kebingungan dan memandang Xiao Chen dengan bingung. "Biarkan aku mencobanya." Baru saja menyadari kekuatan magis dari melelehkan senjata dan memurnikan tubuh, Xiao Chen ingin mencoba melihat apakah dia bisa menyempurnakan senjata kuno ini ke dalam tubuhnya. Begitu pikirannya bergerak, cahaya hitam bersinar, dan segel besinya tidak tahan, dan langsung tenggelam ke telapak tangan kiri Xiao Chen. Hampir seketika, Xiao Chen merasa telapak tangan kirinya hancur, dan kemudian tulang-tulang itu terus mengeluarkan suara-suara, semua tulang telapak tangan ditata ulang. Di saat yang sama, pisau patah hitam di telapak tangan kirinya dipaksa keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, belati, pedang panjang, del, yang telah dilebur di tangan kirinya perlahan mengembun kembali dan terbentuk di tangannya, tubuh, dan kemudian mereka semua dipaksa keluar dari tubuh. Namun, ketika jatuh ke tanah, itu menjadi tumpukan besi tua, semuanya pecah berkeping-keping. Segel besi yang mendominasi tidak dapat mentolerir prajurit fana lainnya, bahkan pedang hitam yang patah pun terpaksa keluar. Segel besi hitam seukuran kuku muncul di telapak tangan kiri Xiao Chen. Tombak Dewa Emas memenuhi langit dengan niat membunuh, meninggalkan cahaya keemasan terang seperti api surgawi di langit, dan kemudian menembus langit seperti meteor, jatuh ke bumi, mengayunkan ekor cahaya yang panjang, dan bergegas ke dalam halaman. Tampaknya merasakan nafas segel besi hitam, dan ada getaran antara pohon suci berwarna-warni dan Xiao Chen. Cahaya ilahi yang terang membuat orang tidak dapat membuka mata, dan tekanan besar membuat Xiao Chen, Keke, dan Little Naga yang keras kepala merasa seolah-olah mereka sedang ditawan. Dia tampak membeku, di bawah tekanan yang tak terbayangkan. Xiao Chen mengertakkan giginya, jantungnya bergetar, dan dia sekali lagi menggunakan kekuatan magis untuk melelehkan senjata dan memurnikan tubuh, dan mengambil tindakan melawan tombak Dewa Emas.
Cahaya ilahi yang menyala-nyala terus bersinar, dan Xiao Chen sekali lagi merasakan suara telapak tangan kanan patah dan suara tulang yang ditata kembali. Rasa sakit yang hebat membuat kepalanya dipenuhi keringat. Cahaya ilahi emas berkedip, dan akhirnya semua cahaya menghilang, dan tanda tombak ilahi emas muncul di telapak tangan kanan Xiao Chen. Mengintegrasikan dua senjata suci kuno ke telapak tangannya memang merupakan upaya yang berani bagi Xiao Chen, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa tampaknya sulit untuk mengendalikan dua senjata besar itu dan mengeluarkannya dengan lancar. Tidak mungkin melarutkan dua senjata suci menjadi daging dan darah. Setidaknya dia belum baik, tidak mungkin mengerahkan kekuatan kedua senjata hebat itu. Xiao Chen mencoba beberapa kali dan menemukan bahwa sulit untuk menggunakan kekuatan tombak emas dan segel besi hitam secara umum. Yang pasti jika bukan melawan senjata suci kuno seperti tombak dewa dan segel besi, senjata dewa biasa tidak akan mampu merusak telapak tangannya sama sekali, bahkan melawan tombak paster kuno, mustahil untuk menembusnya. "Hei!" Keke berteriak tidak puas, melompat ke bahu Xiao Chen, menjambak sehelai rambut panjangnya, dan mengungkapkan ketidakpuasannya dengan matanya yang besar. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu menginginkan dua senjata ganas ini? Sebaiknya kamu berikan padaku. Setidaknya itu bisa digunakan untuk beberapa tujuan. Menempatkannya di pohon harta karunmu hanyalah koleksi murni." Ada yang tidak puas. Dia mengeluarkan suara mendengus, dan akhirnya mengulurkan kaki kecilnya yang berbulu dan melambaikannya dua kali di depan Xiao Chen. Xiao Chen mengerti apa artinya, dan menginginkan dua esensi spiritual surga dan bumi kelas atas sebagai gantinya. "Haha, oke, tidak masalah." Dari awal sampai akhir, naga kecil yang keras kepala itu memperhatikan. Saat petirnya menghilang, dia kembali ke sikapnya yang tenang dan menyendiri. Xiao Chen mencoba mencium pedang biasa lagi, dan menemukan bahwa pedang itu dapat dimasukkan ke dalam tubuh. Namun, jika dia ingin menciumnya, dia hanya bisa mengubahnya menjadi tumpukan besi tua dan dipaksa keluar dari tubuhnya. Dengan adanya senjata suci kuno, senjata fana lainnya tidak boleh dilebur di dalam tubuh dan hanya bisa disimpan. Senjata biasa tampak terlalu rapuh di depan kedua senjata suci tersebut. Xiao Chen meletakkan semua potongan di tubuhnya, termasuk cangkang telur giok warna-warni keke, pisau patah hitam, kafan suiren, rantai besi yang mengunci kura-kura cangkang putih, dan bulu burung phoenix. Lalu orang-orang mengebor. Ini adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa dibuang begitu saja. Hasilnya, Xiao Chen mencoba dengan hati-hati. 5 dari 6 benda itu bisa dikumpulkan di dalam tubuh, tetapi tidak bisa dicium. Jika harus dicium, mereka akan dipaksa keluar dari tubuh prajurit biasa itu. Yang paling mengejutkan Xiao Chen adalah berlian suiren. Benda keenam ini bisa dilebur ke dalam tubuh Xiao Chen dan tidak ditolak oleh tombak dewa emas dan segel besi hitam, menandakan bahwa benda itu berada pada level yang sama dengan mereka. Xiao Chen menahan rasa sakit yang parah akibat patah tulang dan menusukkannya ke kaki kirinya. Tanda berlian suiren kecil muncul di telapak kakinya. Agak luar biasa, bor suiren terlihat seperti batu tetapi bukan kayu. Kelihatannya biasa saja. Jika dilempar ke tumpukan batu, tidak akan terlihat sama sekali. Namun, ia dapat berdiri kokoh di depan dua senjata pembunuh kuno. Mengambil tempat di tubuh Xiao Chen. Xiao Chen menjadi semakin yakin bahwa senjata suci yang digunakan suiren ketika ia mencapai Taoisme tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu semua karena budidayanya tidak cukup untuk memahami kekuatan batu berlian ini. Tentu saja, peleburan yang disebutkan sekarang bukanlah pembubaran 3 artefak suci yang sebenarnya. Ini hanyalah tahap awal.
Jika Anda ingin Zenzi melautkannya ke dalam daging dan darah Xiao Chen, saya khawatir itu hanya akan menjadi mimpi untuk waktu yang lama. Awan berkumpul dan hujan menyebar, dan bintang-bintang bersinar di seluruh langit. Seolah-olah fenomena aneh di langit dan bumi itu tidak pernah muncul sama sekali. Bab 185 Harimau Putih. Langit putih dengan perut ikan, dan matahari merah melompat keluar dari pegunungan di hutan belantara selatan. Sinar indah menyinari kota Tiandi, membuat kota kuno dan megah ini bersinar dengan kilau keemasan yang samar vitalitas, seperti pohon kuno yang layu telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Pagi-pagi sekali, orang-orang mulai datang dan pergi di semua jalan dan gang di kota raksasa itu. Tak lama kemudian kota itu penuh dengan orang, dan kota Tiandi yang ramai memulai hari yang penuh hiruk-pikuk. Badai tadi malam, selain menyapu jalanan dan membuat bunga serta dedaunan berbagai tanaman menjadi lebih hijau dan cerah, tidak berdampak apapun bagi warga kota yang sudah lama tinggal di sini ke fase langit dan bumi yang berbeda sekali atau 2 kali setahun. Xiao Chen mengajak Keke ke Akademi Beidou untuk sarapan dengan santai. Ini adalah kebiasaannya sehari-hari. Sangat nyaman hidup dalam perjalanan menuju akademi. Tentu saja, dalam kata-kata Hai Yuntian dan Fatih Zuge, Xiao Chen juga bukan orang baik. Ketika dia keluar masuk restoran Beidou Colege dan perpustakaan buku kuno, dia tidak tertarik untuk minum, tetapi di perusahaan kecantikan. Xiao Chen langsung mengabaikan perkataan mereka. Ketenangan akademi tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Meski usianya masih sangat muda, ia sering mengeluh bahwa menjadi muda itu bagus baik-baik saja setelah meninggalkan akademi menjadi rumit. Setelah sarapan, Xiao Chen kembali ke kediamannya setelah membawakan 2 potong besar barbeque untuk naga kecil keras kepala dan Raja Qinglong. Mengeluarkan kedua Raja Naga setiap hari akan menimbulkan sensasi, jadi aku harus melakukan ini. Setelah berlatih dengan tenang hingga pukul 3 pagi, Xiao Chen pergi sendirian ke Doubis Street. Raungan binatang itu menggemparkan dunia. Pada tahap ini, semua koloseum sudah penuh sesak. Sekarang telah mencapai tahap akhir babak sistem gugur untuk bersaing memperebutkan Raja Binatang yang bisa maju. Raja Naga dan Binatang Suci tidak diragukan lagi adalah pilihan Raja Binatang. Tidak perlu meninggalkan permainan terlebih dahulu untuk berpartisipasi dalam pertempuran-pertempuran. Setelah membayar biaya tiket yang tinggi, Xiao Chen memasuki istana pertarungan binatang kuno. Level knockout di sini sangat tinggi. Pemenang dari 7 pertarungan berturut-turut dapat dipromosikan menjadi Beast King tanpa perlu pertarungan round robin. Tentu saja, standar pertandingan sistem gugur yang diadakan di 3 istana pertarungan binatang besar sangat tinggi. Hanya Raja Binatang Semu yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan tidak akan ada lebih dari 10 pertandingan per hari. Harus dikatakan bahwa ketika Kolosseum dipromosikan menjadi istana, memang terjadi lompatan kualitatif, dan semegah istana. 6.000 kursi tidak penuh sama sekali. Lingkaran yang mengelilingi panggung pertarungan monster secara bertahap dinaikkan, memungkinkan 6.000 orang untuk melihat dengan jelas raja-raja kuasi binatang buas bertarung sengit di atas panggung. Tentu saja, karena disebut Istana Pertarungan Binatang, pasti ada lebih dari itu. Ada juga 300 ruang VIP, yang masing-masing megah dan bertatahkan layar kristal besar yang dibangun oleh pejuang spiritual dengan kristal supernatural di ruang VIP. Anda dapat melihat segala arah saksikan pertarungan binatang buas di atas panggung. Dan 300 ruang VIP juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ruang VIP tingkat Tianzi terbaik juga memiliki banyak layanan khusus. Di sini, ada wanita cantik yang diundang dari Istana Bunga Autisme Yuesan untuk menuangkan anggur untuk Anda,
dan ada wanita yang diundang dari Istana Chenyuloyan. Kami akan membantu Anda dan memberi Anda layanan mewah yang tak terbayangkan. Istana Pertarungan Binatang Kuno adalah properti terbesar keluarga Hai. Xiao Chen tidak mengganggu siapapun setelah dia masuk. Hanya ada kurang dari 10 kursi kosong dari 6.000, tapi dia dikenali begitu dia duduk. Pria parubaya itu adalah kepala pelayan Hai Yuntian, dan dia segera mengatur Xiao Chen ke ruang VIP. Pasti tidak ada lowongan di ruang VIP tingkat atas di Tianzihao, tapi yang ini juga sangat elegan dan indah. Keempat dindingnya dilapisi dengan layar kristal besar, memungkinkan Anda menyaksikan pertarungan monster di venue dari segala arah. Ada juga keindahan indah yang menunggu di samping. Ini hanyalah sebuah istana. Sama sekali tidak ada masalah dalam menampung lebih dari selusin orang untuk berbicara dan menonton pertempuran. Dengan cara ini, Anda bisa membayangkan kemewahan Istana Pertarungan Binatang Purba. Lagi pula, total ada 300 ruang VIP. Raungan harimau mengguncang ruang VIP. Itu sepenuhnya ditransmisikan dari layar kristal besar. Seekor harimau putih panjangnya hanya 1,5 meter. Kelihatannya sangat biasa, tetapi aumannya sangat menakutkan, kuat. Menerkam harimau, menyilangkan pinggul, dan mengayun ekor, 3 keterampilan khusus standar klan harimau, tidak terlihat luar biasa, tetapi lawannya, macan tutul bersayap dengan cahaya kuning di sekujur tubuhnya, diterkam dan dicabik hidup-hidup olehnya. Retak, harimau putih biasa menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa, dengan mudah mencabik-cabik raja binatang semu. Bisa dibayangkan betapa kejamnya dia, dan langsung menarik perhatian Xiao Chen. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah binatang petarung muda, dan dia pasti datang untuk kelompok binatang muda. Lawannya adalah binatang suci dan Raja Naga. Lawan kedua macan putih muncul. Itu adalah elang dewa emas, panjangnya lebih dari 2 meter, melayang di atas platform pertempuran seperti api dewa yang menyala, lalu meraung dan berubah menjadi cahaya keemasan dan menukik ke bawah daripada cahaya pedang dan lebih kuat dari energi pedang, dan mereka langsung menuju ke kepala harimau putih biasa. Harimau putih kecil, yang panjangnya lebih dari 1 meter, melompat dan menghindar ke samping, menghindari pukulan dengan sangat gesit. Suara retakan terdengar, dan elang emas yang mempesona itu mencakar meja batu berlian. Tanah, yang dikatakan lebih keras dari besi halus, sama rentannya dengan pasir di bawah cakarnya yang tajam. Dengan kilatan cahaya keemasan, elang dewa melebarkan sayap besinya dan menyapu ke arah harimau putih. Akibatnya, harimau putih kecil itu dengan ringan melompat ke samping dan menghindar lagi. Elang dewa membubung ke langit, membuka mulut besinya di udara, dan benar-benar menembakkan cahaya keemasan, meledak ke arah harimau putih. Ini adalah Raja Binatang Semu. Tidak ada keraguan tentang kekuatan elang emas dapat mengendalikan energi spiritual langit dan bumi. Dibandingkan dengan pejuang spiritual yang kuat dan ahli mantra bahkan lebih kuat. Harimau putih kecil itu melompat dan menghindar lagi dengan sangat lincah. Cahaya keemasan langsung membelah meja, dan gelombang energi yang dahsyat melonjak melawan orang sungguhan. Binatang suci kecil itu, asap dan debu memenuhi udara, dan elang emas menukik ke bawah. Paruh besinya mematuk mata harimau putih kecil itu, dan sepasang cakar tajam berkilau merobek perut harimau putih kecil itu dengan sangat ganas. Kali ini, harimau putih kecil tidak lagi mengelak, tetapi diam-diam menunggu elang emas mendekat. Hanya ketika cahaya keemasan terang di langit berjarak kurang dari 1 kaki darinya, barulah ia melompat ke samping, sangat cepat, dan lalu memutar dan menerkam kembali. Bahkan mereka yang telah berkultivasi hingga level Xiao Chen pun terkejut.
Harimau putih kecil itu begitu cepat sehingga hanya tersisa 2 bayangan. Kemudian ia menerkam elang emas dan menggigit lehernya. Kemudian ia berubah menjadi cahaya putih dan terbang kembali. Elang emas tanpa kepala berjuang keras di tanah, dan cakarnya yang tajam merobek batu berlian menjadi berkepingka. Eping, bisakah kamu mengetahui siapa pemilik harimau putih ini? Xiao Chen bertanya pada wanita cantik yang melayaninya. Dia secara naluriah menyadari bahwa meskipun harimau putih kecil sepanjang 1 meter ini tampak biasa saja, kekuatan sebenarnya sudah pasti cukup untuk menempati peringkat di antara binatang suci, dan bahkan lebih kuat dari binatang suci biasa. Aku sudah memeriksanya tetapi tidak dapat menemukannya. Wanita itu menatap Xiao Chen dengan menawan dan berkata dengan lembut. Lawan harimau putih kecil berikutnya adalah serigala muda. Meski panjangnya hanya lebih dari 1 meter, ia sangat ajaib. Cahaya ungu menyinari seluruh tubuhnya, dan gerakan sekecil apapun akan memicu cahaya ungu terang sulit untuk melihat betapa terangnya. Hal yang paling aneh tentang mata adalah meskipun tidak memiliki sayap, mereka masih bisa melayang di udara dan terbang di udara. Ini jelas merupakan binatang buas yang aneh. Binatang petarung seperti itu biasanya sangat kuat dan menakutkan. Benar saja, anak ungu itu melolong panjang, menyebabkan seluruh Beast Fighting Palace sedikit gemetar. Ia bergerak seperti kilat ungu di udara, menghantam garis-garis guntur dan kilat ungu, yang semuanya meledak dengan keras ke arah harimau putih kecil itu, tanah. Anak serigala ungu umumnya tidak tirani. Meskipun telah diidentifikasi sebagai Raja Binatang Semu, ini sudah dianggap sebagai kekuatan binatang suci muda, dan dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok Raja Binatang. Gemuruh, asap dan debu memenuhi udara, dan platform pertarungan binatang itu runtuh. Ia dikalahkan oleh cahaya ilahi yang diledakkan oleh serigala ungu. Namun, harimau putih kecil itu tidak terluka, menggambar garis-garis yang tidak menentu pada lintasannya. Dia hampir secara ajaib menghindari semua serangan cahaya ilahi, lalu memiringkan kepalanya secara provokatif dan menatap serigala muda di udara, dan mengulurkan cakar harimau untuk mengait ke udara dengan cara yang sangat manusiawi. Serigala muda di langit jelas merupakan anak yang sangat cerdas. Ia menyipitkan matanya dan menembakkan 2 sinar ungu. Akhirnya, ia mempertimbangkan untuk menyelam lagi dan lagi, karena kemampuannya bertarung dalam jarak dekat lebih menakutkan daripada mengendalikan energi spiritual dunia. Aku melihat seberkas cahaya ungu menyerbu ke dalam reruntuhan dalam sekejap, menimbulkan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan asap dan debu membubung ke langit, dan semburan auman binatang datang dari reruntuhan. Ketika semuanya sudah tenang dan asap menghilang, semua orang menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Anak serigala ungu yang sangat kuat itu dada dan perutnya terbuka. Darah ungu mengalir ke seluruh tanah. Cahaya ilahi di matanya perlahan meredup aman dan sehat, bahkan tidak ada setetes darah pun di tubuhnya. Harimau putih kecil itu biasa saja dan tidak terlihat luar biasa, tetapi ia memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan dan sangat kejam. Bahkan beberapa binatang suci kecil pun tidak memiliki kekuatan seperti itu, bukan? Ini adalah suara semua orang. Entah kenapa, ketika Xiao Chen melihat rangkaian gerakan harimau putih kecil itu, ia memikirkan keterampilan bertarung naga kuno dari naga kecil yang keras kepala itu. Ia merasa bahwa harimau putih kecil itu sepertinya telah menerima warisan serupa tampak biasa saja, tapi ternyata juga. Saya sangat berpengalaman, dan ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, itu benar-benar luar biasa. Ini jelas merupakan keterampilan tempur kuno para orc tingkat harta karun. Bab 186 Pertempuran Raja Naga dimulai. Hari ini adalah hari terakhir babak sistem gugur.
Xiao Chen ingin melihat binatang aneh mana yang bisa menang dan bertarung sengit dengan binatang suci dan Raja Naga musuh kuat dari naga kecil yang keras kepala. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran berikutnya. Harimau putih kecil itu sama sekali tidak memancarkan cahaya ilahi milik binatang suci itu. Dia sepenuhnya mengandalkan keterampilan tempur kuno yang diwarisinya untuk menghancurkan beberapa raja binatang semu dan tidak membiarkan seorang pun hidup sama sekali. Dia benar-benar menjadi binatang buas. Tidak ada lagi yang berani mengirim monster petarung itu sampai akhir. Mengirim anak lain ke nasib ini sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Harimau putih kecil biasa mengakhiri perang binatang buas di istana pertarungan binatang purba. Xiao Chen pergi dari sini dan langsung pergi ke istana binatang pertarungan Xuan Huang, di mana dia ingin mengetahui lebih banyak tentang situasinya. Skala istana pertarungan binatang Xuan Huang tidak kalah dengan istana pertarungan binatang prasejarah. Istana-istananya terhubung menjadi satu bagian, dan setiap ruang VIP bertatahkan kristal besar, anggur yang lembut, makanan yang lezat, semua ini tidak terlihat seperti Kolosseum. Ketika dia tiba di sini, Xiao Chen langsung terjun ke kerumunan dan menyaksikan pertarungan binatang buas dari ribuan kursi terbuka. Harus dikatakan bahwa karena kemunculan Raja Naga, dampak dari kompetisi pertarungan monster ini sangat besar. Benar-benar banyak orang yang membawa monster aneh untuk berpartisipasi dalam pertempuran, berharap untuk melemahkan monster petarung mereka sendiri. Binatang Raja Singa di atas panggung tidak terkalahkan. Dalam 3 pertarungan berturut-turut, dia mencabik-cabik lawannya dalam 3 hingga 5 ronde dan menang dengan keunggulan absolut. Ini adalah singa kecil yang kelihatannya terbuat dari emas. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah ada nyala api. Ketiga kepalanya persis sama, dan tubuhnya sangat kuat, panjangnya lebih dari 1 meter, tapi duduk di sana dengan tenang, ia memiliki tekanan kuat yang tak terbatas yang bisa dibayangkan. Selain itu, hal yang paling aneh adalah setiap kepala memiliki mata ketiga yang terbuka di dahinya, dan cahaya keemasan di dalamnya saat mata vertikal terbuka dan tertutup sangat menyilaukan. Tampaknya mengandung kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan. Binatang aneh lainnya, Xiao Chen sudah yakin bahwa Raja Singa ini pasti bisa langsung menduduki peringkat di antara Raja Binatang Buas. Benar saja, pada hari terakhir ini, Raja Singa Emas yang kuat mengakhiri pertempuran di Istana Binatang Pertarungan Xuan Huang. Dengan dia berjongkok di sana, tidak ada yang berani mengirim monster petarung masuk. Ia terlalu kejam dan ganas, dan tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup jika ia mengambil tindakan. Xiao Chen pergi dari sini dan bergegas ke Istana Pertarungan Binatang Raja Binatang, yang telah dikelola oleh generasi keluarga Mande. Awalnya, ada 4 istana pembasmi binatang buas di kota Tiandi *****, dan keluarga Regan mengendalikan Istana Pembasmi Binatang Kaisar Langit, yang memiliki nama yang sangat arogan. Namun hal itu terhapus beberapa dekade lalu karena mereka berkonflik dengan seorang pemuda yang mengaku berasal dari kedalaman hutan belantara selatan. Tingkat kultivasi pemuda tersebut begitu tinggi sehingga ia mengalahkan hampir semua generasi muda kota Tiandi. Ia bahkan hampir menamparkan seorang tuan muda dari keluarga Regan hingga tewas, yang menarik para tetua keluarga Regan untuk mengambil tindakan dan membunuh tuan muda tersebut, pemuda yang dikatakan berasal dari gurun jauh di selatan. Pemuda di sini hampir tidak berguna. Tanpa diduga, hal ini akan menyebabkan bencana. Angin hitam menyapu seluruh kota Tian. Di dalam semalam, pemimpin senior keluarga Regan langsung pingsan, dan Istana Pertarungan Binatang Tiandi, milik keluarga mereka juga musnah dalam semalam. Pada saat itu, ada 3 binatang suci dewasa di Istana Pertarungan Binatang.
Para pembudidaya di alam nirvana terpaksa mundur. Namun saat angin hitam menyapu, tidak ada yang tersisa di pagi hari, hanya tersisa sedikit reruntuhan di sana. Selama beberapa dekade, keluarga Regan telah berusaha membangun kembali Istana Binatang Pejuang. Sekarang dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk bangkit kembali, namun masih kekurangan beberapa binatang suci untuk mengendalikan istana. Xiao Chen segera tiba di Istana Pertarungan Binatang Raja Binatang dari keluarga Mande. Ada banyak kebisingan di sini, kadang-kadang disertai dengan ledakan tawa. Ketika dia masuk, dia menyadari alasannya. Di panggung pertarungan, seekor kura-kura hitam seukuran baskom sedang melihat sekeliling ke segala arah, terlihat sangat lucu. Xiao Chen merasa sedikit pusing. Mengapa kura-kura tua dikirim untuk bertanding? Namun dari kebisingan kerumunan, dia juga mengerti apa yang sedang terjadi. Penyu ini berasal dari utara, dan pemiliknya telah mengeluarkan sertifikat terkait. Penyu hitam itu baru berumur 5 tahun, dan ternyata tidak setua yang dia kira. Yang paling penting adalah karena kekuatan tempurnya sangat kuat. Pada saat ini, roh badak giok putih muncul di atas panggung. Seluruh tubuhnya sebening batu giok dan bersinar dengan cahaya batu giok yang terang. Kula roh badak merobek sambaran petir dan menyerang langsung ke arah kura-kura hitam. Kecepatan kura-kura hitam membuat semua orang tercengang, ia menghilang dengan sedikit goyangan, dan kemudian menghantam bagian belakang roh giok putih dengan keras. Pada saat itu, tulang dan urat dari roh giok putih itu patah tidak mati di tempat, mustahil untuk melakukannya lagi. Semua orang tahu bahwa kekuatan fisik White Jade Lingqi sangat kuat. Dikatakan bahwa bahkan pedang tajam dari senjata ilahi tidak dapat membahayakan tubuh, tetapi dihancurkan oleh penyu hitam, yang membuat orang berteriak kaget. Dalam adegan berikutnya, seekor kera yang ganas menyerbu. Tingginya 2 meter, rambut merah di sekujur tubuhnya sangat menakutkan. Ia bisa mengeluarkan sambaran petir dan kilat dari mulutnya digambarkan sebagai kekuatan Raja Binatang Semu. Namun performa penyu hitam sangat mengejutkan. Ia sangat cepat hingga melayang ke udara dan membuat dada kera berdarah itu penyok dengan sebuah tamparan, menyebabkannya roboh di platform pertarungan binatang buas. Sejak itu, tidak ada yang meremehkan atau mengolok-olok kura-kura hitam ini. Kekuatan adalah kata terakhir. Pada akhirnya, Beast King Fighting Beast Palace Suangui mengakhiri pertempuran hari terakhir dengan kekuatan absolutnya. Permainan eliminasi telah berakhir pada hari ini. 5 Raja Binatang kecil dipertandingkan dari Raja Binatang Semu, *****. Mereka berhasil maju dan dapat berpartisipasi dalam pertempuran raja berikutnya. Setelah 10 hari istirahat, turnamen pertarungan binatang hutan belantara selatan akan dimulai. Memasuki pertarungan raja, imbalannya sangat mencengangkan. Setiap kali binatang suci kecil itu bertarung, selama ia mengalahkan lawannya, ia akan menerima hadiah 10.000 koin emas. Orang yang akhirnya dapat merebut gelar Raja Binatang dari hutan belantara selatan akan menerima hadiah besar sebesar 600.000 koin emas. Orang yang memenangkan gelar Raja Sub Binatang akan menerima hadiah sebesar 500.000 koin emas, dan orang yang menang gelar Raja Binatang ketiga akan menerima hadiah 400.000 koin emas. Total 1,5 juta koin emas merupakan angka yang sangat besar. Tentu saja pihak penyelenggara tidak bisa melakukan transaksi yang merugi. Sejak memasuki Perang Raja Binatang, 3 istana pertarungan binatang besar telah menaikkan harga tiket menjadi 20 koin emas sekaligus, dan pendapatan harian setiap keluarga tidak kurang dari 100 ribu koin emas. Kalau diadakan 7 atau 8 hari berturut-turut, terlepas dari berbagai pengeluaran, tetap pasti untung. Bisa dibilang untung besar. Tentu saja, untuk menenangkan Yuyu,
3 istana besar yang melawan binatang buas juga menghabiskan banyak uang. Kali ini mereka membayar mahal untuk membeli peninggalan legendaris Raja Binatang, yang merupakan peninggalan yang tersisa setelah tempat suci legendaris, binatang buas yang mengikuti Sang Buddha menuju Nirwana. Hadiahnya akan diberikan kepada binatang suci kecil yang mendapat gelar Raja Binatang dari hutan belantara selatan. Hari ke-10 berlalu dengan tergesa-gesa, dan dilakukan pengundian untuk menentukan urutan pertempuran. Di pertarungan pertama, ada seekor naga kecil yang keras kepala. Dan lawannya ternyata adalah Raja Naga yang tubuhnya bersinar seperti emas. Saat itu, semua orang bersemangat. 20 koin emas sangat berharga. Sekarang saya tidak merasa bahwa 3 istana binatang pertempuran utama itu gelap sama sekali. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan, Anda tidak boleh melewatkan pertempuran Raja Naga. Xiao Chen juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka naga kecil keras kepala akan menghadiri pertempuran sengit pertama dan bertemu lawan yang begitu kuat. Dia pernah melihat Raja Naga Emas ini sebelumnya. Ia adalah keturunan dari silsilah Raja Naga Singa, dan kemudian dibawa pergi oleh tuan yang lebih tua. Tentu saja, naga kecil yang keras kepala itu sudah tidak asing lagi dengannya. Saat itu, di dekat Gunung Suci Klan Naga di Pulau Naga, Raja Naga Emas dan Raja Naga Merah melakukan pertarungan sengit. Naga kecil yang keras kepala itu sangat menyendiri dan tidak takut kematian. Dia menyerang 2 Raja Naga, tertantang dan hampir terbunuh. Setelah lebih dari setahun, Raja Naga Singa Emas telah menjelma menjadi ekor naga leluhur yang panjangnya mencapai sekitar 1,5 meter. Dan naga kecil yang keras kepala itu bukan lagi naga hitam kecil yang tidak mencolok dengan semangat juang tetapi tidak memiliki kekuatan. Pada akhirnya, terlalu banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran Raja Naga. Arena pertarungan tertutup di salah satu dari 3 istana pertarungan binatang besar tidak dapat menampung hampir 20.000 penonton. Masalah ini diselesaikan dengan memasang sementara ratusan layar kristal super besar. Sedangkan untuk ruang VIP bahkan lebih ramai karena sudah dipesan 3 hari yang lalu. Untungnya, Xiao Chen adalah pemilik nominal dari Little Stubborn Dragon dan memiliki ruang VIP khusus untuk dia menonton pertandingan. Jika tidak, kecuali Hai Yuntian dan Zhuge Pang membantu membeli tiket, dia tidak akan pernah bisa membeli tiket lagi sesuai dengan prosedur normal. Pada hari ini, tiket terjual puluhan kali lipat oleh penjual tiket, namun banyak orang yang rela ditipu. Platform pertarungan yang luas memiliki panjang 80 meter dan lebar 80 meter, yang cukup bagi kedua Raja Naga untuk bertarung dengan sengit, dengan ruang yang luas untuk bermanuver. Titik-titik cemerlang di tanah telah dipenuhi dengan kekuatan ilahi oleh banyak master senior. Kecuali jika itu adalah kekuatan tingkat semi-dewa, mustahil untuk menghancurkan platform pertarungan binatang buas. Seluruh platform pertarungan binatang buas diblokir oleh 50 prajurit spiritual dengan kekuatan supernatural yang bersama-sama mengangkat tirai cahaya energi besar untuk mencegah cahaya ilahi Raja Naga membunuh penonton di luar arena. Semuanya sudah siap, dan pertempuran Raja Naga dimulai. Raja Naga Singa Emas dikelilingi oleh cahaya ilahi, seperti api langit keemasan yang menutupinya. Meskipun mereka dipisahkan oleh tirai cahaya energi, semua orang masih merasakan penindasan yang kuat. Meski panjangnya hanya 1,5 meter, tekanannya sama beratnya dengan gunung ajaib kuno, dan matanya sangat dingin, tanpa emosi sama sekali. Inilah Raja Naga yang bahkan akan membuat para dewa gemetar saat dia besar nanti. Raja Binatang Suci Sejati. Saat Xiao Chen melihat Raja Naga Singa Emas, hatinya tenggelam. Raja Naga Singa yang menakutkan, hati naga telah bangkit.
Sebagai ras terkuat yang melampaui ratusan ras, semuanya seperti asap di matanya, dan semuanya bisa dilampaui olehnya. Xiao Chen sangat khawatir tentang naga kecil keras kepala. Meskipun kekuatan naga keras kepala kecil telah meningkat pesat selama setahun terakhir, titik awalnya masih rendah. Cahaya perak menyala, dan naga kecil yang keras kepala itu muncul. Ekspresinya masih menyendiri seperti sebelumnya, tapi semangat juangnya setajam pedang dewa. Tirai cahaya energi yang digerakkan oleh kekuatan tak terlihat bergetar untuk beberapa saat, seolah-olah itu akan runtuh. Semua orang yang berada di pinggir lapangan merasakan hawa dingin yang terasa seperti pedang tajam di tenggorokan mereka.